Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan agar ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal. Dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Acep Roni Hamdani MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila dan teman-teman saya yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tak lupa sholawat serta salam kepada Baginda Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan fungsi dan peran Pancasila sebagai aliran filsafat. Perkenalkan, saya Resti Hana Syahdia dengan nomor NIM 205060131. Di sini saya akan menjelaskan pengertian filsafat yang dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada informal. Informal adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Contohnya seorang filosof yang memiliki pertanyaan pada sesuatu dan ia akan mempertanyakan lagi sesuatu tersebut dengan cara sistematis dan terarah. Sifatnya biasanya empiris. Yang kedua ada formal. Formal adalah suatu kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi. Filsafat formal ini biasanya digunakan untuk mengetahui pengetahuan itu sendiri. Yang ketiga adalah komprehensif. Komprehensif adalah usaha untuk mendapatkan gambaran secara kan. Yang dimaksud ini adalah sesuatu cara berpikir yang mengkaji segala sesuatu dan menyeluruh sehingga tidak terdapat lagi bagian yang tersisa atau yang tertinggal. Oke, yang keempat adalah linguistik. Linguistik adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan arti kata dan konsep. Jadi, ilmu ini menyelidiki kodrat dan kedudukan bahasa. Yang kelima adalah aktual dan fundamental. Aktual dan fundamental adalah kumpulan problematika yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikannya jawaban oleh ahli filsafat. Apa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Yang pertama adalah dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi pidatonya dengan judul Philosophic Groundslug daripada Indonesia Merdeka. Philosophic Groundslug ini pada mulanya rumusan Pancasila yang bukan rumusan ideologi, apalagi rumusan agama. Yang kedua adalah Pancasila sebagai Weltanschauung atau pandangan hidup yang bersifat praktis. Artinya, nilai-nilai Pancasila merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Contohnya pada sila ke-1, seperti manusia beriman dan meyakini adanya Tuhan.
Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nidia dan Sri Rahayu. Dipersilahkan kepada Nidia dan Sri Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Rahayu Rizawanti dengan NPM 205060152. Di sini saya akan menjelaskan tentang bukti Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya saling melengkapi dan tidak bertentangan, serta mempunyai kedudukan dan fungsi masing-masing. Nah, percaya nggak kalau misalkan Pancasila ini tidak saling bertentangan, justru malah saling berkaitan? Kita buktikan ya. Kita ambil dari contoh dari sila kedua. Nah, sila kedua ini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini didasari oleh sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, lalu dijiwai dengan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Jadi adanya rasa persatuan dan kesatuan gitu. Lalu dijiwai lagi dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ada jiwa kebijaksanaannya gitu kan. Lalu dijiwai lagi dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi adil dengan siapapun gitu, tidak memandang sebelah mata pada orang lain, seperti itu ya. Jadi sila kedua ini sama sekali tidak bertentangan dengan sila-sila yang lain ya. Nah, kalau misalkan saya kaitkan satu persatu mungkin akan panjang ya. Nah, saya harap dari pemaparan ini kalian sudah mengerti ya kalau Pancasila ini tidak saling bertentangan, justru malah saling berkaitan. Oke, lanjut. Yang kedua, Pancasila merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat Indonesia. Ya, karena Pancasila ini kan isi-isinya itu adalah inti mutlak dari kehidupan manusia, di mana seperti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, setiap manusia pasti punya Tuhan. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap manusia pasti harus beradab kepada siapapun. Gitu kan, harus adil kepada siapapun. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Setiap manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Manusia itu pasti ada dalam satu kesatuan. Lalu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan gitu ya. Manusia itu harus bisa bijaksana dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain gitu kan. Lalu ketika ada masalah pun dia harus bisa bermusyawarah, entah itu dengan dirinya atau dengan orang lain, sehingga ketika dia mengeluarkan keputusan dia dapat memutuskan keputusannya dengan bijaksana, seperti itu ya. Lalu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu sama ya kayak sila yang kedua. Kita harus bisa bersosialisasi dengan adil kepada seluruh masyarakat gitu, tanpa membeda-bedakan gitu kan ya. Oke, lanjut yang ketiga. Pancasila dirumuskan berdasar inti mutlak tata kehidupan manusia. Ya, seperti yang saya jelaskan barusan. Lalu yang keempat, Pancasila bermula dari hasil pemikiran tokoh-tokoh pendiri negara dan dibuktikan kebenarannya melalui diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPU PKI hingga pengesahan oleh PPKI. Ya, mungkin teman-teman kemarin udah kita bahas ya di bab Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Mungkin teman-teman udah tahu ya kalau Pancasila ini benar-benar suatu bentuk perjuangan dari para pahlawan kita gitu. Bahkan dalam waktu perumusannya, dalam pengesahannya pun itu nggak mudah gitu. Banyak sekali tantangan bagi pahlawan-pahlawan kita terdahulu untuk mengesahkan dasar negara ini ya. Lanjut kepada urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, menjadi pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip politik. Ya, gini teman-teman. Bayangin kalau misalkan politik di kita ketika membuat perundang-undangan itu tidak didasari oleh Pancasila. Kebayang nggak bakal kayak gimana? Misalkan ada perundang-undangan yang tidak membawa satupun dasar dari Pancasila. Misalkan dia nggak menerapkan sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Misalkan ketika mereka membuat undang-undang, mereka tidak melaksanakan musyawarah dengan dewan-dewan perwakilan rakyat ataupun langsung dengan rakyatnya, tidak ada sosialisasi dahulu bersama rakyat gitu. Lalu tiba-tiba mengeluarkan peraturan yang dimana peraturannya itu sangat merugikan masyarakat. Nah, kira-kira peristiwa tersebut itu bakal terjadi apa ya teman-teman? Kira-kira bakal kayak gimana gitu negara kita? Pasti ada demo di mana-mana, itu udah pasti ya. Lalu pasti perbedaan pendapat di mana-mana gitu kan. Nah, mengapa Pancasila ini menjadi dasar prinsip politik? Ya karena itu, apabila tidak memakai dasar negara, maka mungkin negara kita tidak menutup kemungkinan ya terjadi perang saudara di mana-mana gitu kan ya. Oke, lanjut yang nomor 2. Menjadi operasional dalam bidang-bidang kehidupan bernegara. Nah, kalau tadi itu kan dalam prinsip politik. Nah, sekarang dalam kehidupan bernegara. Berarti bukan hanya para mereka yang membuat undang-undang, tetapi ini juga menjadi dasar kehidupan untuk kita sebagai warga negara. Maksudnya kayak gini, kita kan gak mungkin buat undang-undang ya, tapi kita juga ada di Indonesia, kita bersosialisasi dengan seluruh warga Indonesia. Dimana kalau misalkan kita tidak menerapkan Pancasila dalam kehidupan bernegara kita, kira-kira hidup kita bakal aman gak ya? Misalkan kita tidak menerapkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, misalkan kita ketemu sama orang yang berbeda pendapat, orang yang tidak sesuku dengan kita, orang yang tidak seagama dengan kita malah mencela, menghina, tidak menghargai. Aman gak sih kita? Kayaknya kita akan ditegur orang-orang, mungkin ya, akan bisa jadi dimarahi, bisa jadi dimusuhi. Hidup kita gak akan tenang gitu kan ya, kalau kita gak menerapkan salah satu pun dari Pancasila gitu. Oke, kita lanjut yang ketiga. Agar dapat membuka dialog dengan perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, dengan misalkan nih, kita tuh jadi utusan, misalkan jadi utusan untuk rapat ke daerah lain, misalkan lintas provinsi gitu ya. Nah, kalau misalkan kita menerapkan Pancasila dan di sana pun menerapkan Pancasila, kita nih ya seperti biasa gitu, kayak nggak akan ada tantangan, hambatan gitu kan. Ketika ada perbedaan pendapat pasti kita dihargai gitu kan, kalau misalkan kita menerapkan Pancasila itu. Tapi kebayang nggak kalau misalkan kita nggak menerapkan Pancasila? Kayak berdialog dengan orang lain pun ketika kita berbeda pendapat itu pasti dampaknya akan besar sekali gitu kan. Tapi dengan Pancasila perbedaan pendapat ini bisa dihargai gitu kan. Bahkan dengan musyawarah bisa dicari titik jalan keluarnya seperti apa gitu kan. Oke, kita lanjut yang keempat. Menjadi kerangka evaluasi kegiatan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta memberikan solusi permasalahan nasional. Nah gini teman-teman, pastikan di setiap negara itu pasti ada permasalahan nasionalnya masing-masing. Nah, permasalahan nasional di Indonesia ini pasti dikaitkan dengan Pancasila. Apakah masalah ini bertentangan dengan Pancasila? Seperti itu ya. Kita ambil satu contoh permasalahan nasional di kita, yaitu korupsi. Nah, korupsi ini sangat bertentangan dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini, seorang petinggi negara yang melakukan korupsi sudah tidak adil dong kepada rakyatnya. Karena kenapa? Misalkan uang pajak yang harusnya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, malah jadi dari rakyat, oleh rakyat, untuk dirinya sendiri. Gitu kan teman-teman? Nah, Pancasila ini juga memberikan solusi permasalahan nasional gitu kan. Bagaimana cara-caranya agar para pelaku tindak hukum seperti korupsi seperti itu dapat berubah mungkin ya. Nah, Pancasila ini kan di bawahnya memiliki Undang-Undang Dasar
1945. Nah, dalam undang-undang tersebut terdapat peraturan-peraturan yang apabila dilanggar sudah ada hukuman-hukumannya. Gitulah teman-teman. Kita lanjut kepada kajian Pancasila dalam sistem filsafat. Yang pertama, Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Artinya apa ya? Artinya adalah nilai-nilai dalam Pancasila digunakan untuk mengkritisi atau memfilter berbagai aliran filsafat yang berkembang. Jadi apapun aliran filsafat yang berkembang di negara ini, dasarnya itu tetap harus berdasarkan Pancasila gitu. Lalu yang kedua ada landasan ontologis. Landasan ontologis adalah sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan Ration d'arte sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara. Ya, dasar filosofis negara gitu. Pokoknya harus berkaitan dengan Pancasila. Oke, lanjut. Landasan epistemologis. Di sini adalah nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman-pengalaman empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, seperti yang tadi udah saya jelaskan, kalau misalkan Pancasila ini adalah bukti, salah satu bukti dari perjuangan bangsa Indonesia, gitu ya teman-teman. Lalu ada landasan aksiologis. Nah, kalau aksiologis ini merupakan cabang filosofi yang berhubungan dengan penelitian tentang nilai-nilai. Sudah pasti ya, Pancasila ini punya banyak nilai-nilainya, punya banyak makna-maknanya dalam kehidupan bangsa Indonesia. Begitu teman-teman. Saya, Nidia Tirahmawati, akan menjelaskan sumber Pancasila dan esensi dan urgensi manusia sebagai sistem filsafat. Bersumber Pancasila ada 3. Yang pertama itu ada historis, sosiologis, dan politis. Historis adalah kejadian-kejadian sejarah yang terjadi di masa lalu. Sosiologis, ilmu tentang kehidupan antar manusia, yang di dalamnya mengkaji latar belakang, susunan pola kehidupan golongan atau masyarakat. Politis, pembagian dan pembentukan kekuasaan masyarakat dalam suatu negara. Selanjutnya ada esensi dan urgensi manusia dalam sistem filsafat. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada manusia untuk meyakinkan Tuhannya. Selanjutnya, manusia memiliki kedudukan yang sama. Yang ketiga, warga negara memiliki persatuan ditentukan oleh ideologi. Yang keempat, mufakat diambil dari hasil musyawarah. Selanjutnya yang kelima, keadilan disamaratakan tanpa membedakan yang atas dan yang bawah. Urgensi yang pertama, memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam bidang politik dan merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya. Yang kedua, membangun alam pemikiran yang berakar-akar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga, mampu menghadapi rintangan globalisasi yang dimana melemahkan perekonomian Indonesia. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.